Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Hari ini saya berperan sebagai observer dan rekan saya Pak Nur Yanto sebagai coach dan saya Yanti Nurhayati sebagai coaching. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bawor. Waalaikumsalam Pak Agung. Ya, gimana keadaannya hari ini ya? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Mudah-mudahan Pak Agung juga berikan kesehatan. Amin amin amin. Terima kasih atas doanya Pak Bawor. Baik Pak, hari ini Pak Bawor akan ada rencana coaching ya? Betul Pak Agung, coachingnya Bu Yanti. Oke, Bu Yanti ya. Baik, kalau begitu sebelum nanti Pak Bawor melaksanakan coaching, saya ingin melakukan beberapa pertanyaan persiapan dulu ya. Iya, silakan Pak Agung. Ya baik, gini Pak Bawor, dalam nanti persiapan coaching kira-kira Pak Bawor sudah mempersiapkan apa aja? Nanti saya akan membuat rubrik penilaian berdasarkan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke. Jadi ada 4 ya Pak ya? Oke, betul. Tujuan, ada identifikasi, ada aksi dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi ada semuanya di situ ya. Iya. Yang ingin kembangkan gitu. Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti, yaitu kompetensi inti coaching itu Bu. Terus seperti kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan tertutup. Oh iya siap, oke. Kalau begitu, jadi kompetensi yang spesifik, yang lebih spesifik yang nanti akan digali oleh Pak Bawor sebagai coach itu apa? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi ingin yang spesifik itu yang pertanyaan berbobot ya? Betul Pak. Ya kalau begitu kira-kira apa namanya indikator pencapaiannya Pak? Ya. Nah itu apa kira-kira? Untuk indikator pencapaiannya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot adalah menggunakan struktur kalimat terbuka. Oh ya. Sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Kemudian sehingga muncul ide-ide yang belum terpikirkan sebelumnya untuk mengemukakan solusi pemecahan permasalahannya sendiri. Oke, saya boleh acungi jempol, luar biasa. Terima kasih Pak Bawor. Saya pikir cukup. Ya. Pertanyaannya sudah saya bisa menentukan. Nanti monggo lanjut dengan Bu Yanti ya. Ya silakan dilanjutkan untuk materi coaching. Ya. Terima kasih Pak Agung. Saya akan memanggil Bu Yanti. Ya, oke, silakan. Lanjut Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah saya sehat. Dengan sehat. Alhamdulillah sehat. Berkat doa itu alhamdulillah sehat. Pada siang ini apa yang mau dibicarakan? Apa Bu? Yang mau dibicarakan? Baik Pak, ini saya mau cerita dan mencari solusi. Saya itu punya masalah. Itu akhir-akhir ini ada beberapa orang siswa yang tidak memperhatikan pada saat pelajaran Pak. Wah, begitu rupanya ya. Beberapa siswa tersebut ada berapa jumlahnya Bu? Itu kan jumlah keseluruhan 40. Ini yang tidak memperhatikan itu sekitar 5 atau 6 siswa. 5 atau 6 siswa. Sekitar itu. Nah, Bu Yanti sudah bertanya apa belum alasan mereka tidak mengerjakan tugas di rumah? Pertama saya mendengar cerita dari temannya Pak. Ya, kata anak-anak di kelas itu mereka sudah bosan dan tidak bisa dengan pelajarannya itu sulit lah seperti itu. Ya. Nah, setelah tahu laporan dari siswa, ini Bu Yanti langsung cek atau bagaimana? Lihat
Awalnya pusing karena ngerjakan soalnya itu susah loh Pak. Terus perasaan Bu Yanti atau pendapat Ibu mengenai alasan siswa itu gimana itu? Jujur, secara pribadi saya sedih loh Pak. Terus kecewa, maksudnya kok anak tidak bisa mengerjakan, tidak kurang memperhatikan seperti itu loh Pak. Jadi sedih, kecewa. Nah, sekarang coba Bu Yanti sambil refleksi diri, apakah dalam pembelajaran di kelas sudah mengcover seluruh kebutuhan siswa, kebutuhan belajar siswa apa belum? Iya. Nah, dalam KBM itu saya sudah berusaha maksimal Pak, memberikan layanan dan bimbingan belajar yang terbaik untuk anak-anak. Ya. Nah, kalau dari angka 1 sampai dengan 10, pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Yanti itu sudah berada di angka berapa? Kalau saya itu sih masih di antara 6 loh Pak, kan masih jauh ya. Ya. 6. Nah, harapannya itu Ibu ingin di angka berapa? Kalau saya sih inginnya 100 Pak, tapi kan terlalu tinggi ya. Gitu. Kira-kira ya minimal 8 lah Pak, 8, 9 seperti itu. Baik, untuk mencapai apa yang diinginkan, solusinya kira-kira apa Bu Yanti? Mungkin dengan mengubah metode atau model pembelajaran yang menarik dan bervariasi mungkin seperti itu Pak. Ya, pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu capai? Pembelajaran yang bisa menumbuhkan keaktifan siswa, terus memotivasi siswa untuk semangat sama pelajarannya dan tidak membosankan untuk mereka seperti itu Pak. Itu ya. Kira-kira rencana untuk mencapai pembelajaran tersebut itu kira-kira apa Bu, untuk mencapainya? Yang pertama mungkin saya akan mencari referensi ya Pak, pembelajaran yang menarik dan kekinian sesuai alur model belajar. Ya. Terus saya mungkin akan belajar lewat PMM Pak, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi supaya anak itu tertarik, tidak bosan dengan pelajaran yang saya ajarkan. Ya. Sebelumnya Bu Yanti sudah pernah mempraktekkan pembelajaran berdiferensi tersebut atau belum? Sudah Pak, tapi hasilnya kurang maksimal. Hasilnya kurang maksimal. Baik, sekarang akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensi dan menerapkan pada kelas tersebut ya Bu ya. Mungkin strategi yang dilakukan Bu Yanti itu apa untuk menerapkan di kelas nantinya? Mungkin di awal KBM itu saya akan melakukan pemetaan Pak, atau observasi terhadap belajar masing-masing siswa ya Pak. Nantinya kalau sudah diobservasi, saya akan mengelompokkan ke dalam 3 jenis. Dikelompokkan dalam 3 jenis. Kelompok yaitu kelompok visual, auditori, sama kinetik. Nah, kalau dikelompokkan berdasarkan gaya belajar, apakah proses pembelajarannya itu akan dibedakan nanti ya? Iya. Iya. Mungkin nanti saya akan proses mereka dalam pemikiran atau menyelesaikan masalah di dalam pembelajaran yang berbeda sesuai dengan belajar mereka itu. Misalkan auditori saling bercerita dengan teman, Pak. Terus yang visual diajak membaca, yang memahami puzzle atau gambar deskripsi. Sedangkan kalau yang kinesis, ini kinestetik, mungkin langsung praktek mencari benda nyata yang ada di sekitar sekolah. Praktek mencari benda nyata tapi di lingkungan sekolah. Seperti itu Pak. Baik Bu, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan? Untuk rencana persiapannya kan harus matang ya Pak. Iya betul. Mungkin saya memerlukan 1 minggu. Nanti setelah 1 minggu perencanaan, baru saya terapkan di kelas. Terus ada yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen agar dilaksanakan tepat waktu? Insya Allah kalau di sekolah saya itu kolaborasinya bagus Pak. Kolaborasinya bagus. Jadi antar teman saling membantu. Ini kalau yang
guru kelas seperti saya itu di sini kan ada 6 orang termasuk saya. Iya. Berarti kalau temannya yang sekitar 5 orang yang bisa membantu saya. Ada yang bantu ya. Betul. Kalau boleh saya merangkum, Ya. di sesi pertemuan kita hari ini yaitu tadi Pak Bu Yanti ya maaf ada hambatan mengenai siswa yang tidak memperhatikan pada saat pembelajaran, Betul Pak. kemudian menemukan rencana ya atau solusi untuk menyelesaikannya, begitu ya Bu ya? Betul Pak. Ya. Terus apa yang didapatkan Ibu Yanti pada sesi ini? Saya itu merasa senang sekali Bapak bercerita sama jenengan ya. Jadi saya bisa flow karena permasalahan saya itu saya dapat menemukan solusi dengan bimbingan Bapak, lalu dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya berharap dapat menerapkannya dengan baik dan hambatan saya dapat teratasi Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan Ibu. Nah sekarang ini kan sesi terakhir ya Bu ya. Ini yang apa yang dirasakan Bu Yanti? Saya senang sekali. Senang? Iya, senang Bahagia? sekali. Iya. Oh. Percakapan kita ada Manfaatnya, saya iya. ada manfaatnya, saya bisa mudah-mudahan bisa meningkatkan pembelajaran dan saya terapkannya. Oke, baik Bu Yanti, kita akan bertemu 1 minggu lagi. Oke. Saya tunggu ceritanya setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensi. Sampai di sini dulu, tetap semangat dan sehat selalu. Sukses. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Pur tadi sudah melaksanakan coaching ya, sudah mengantisipasi. Saya juga melihat tadi sudah cukup sukses ya. Baik Pak, sebelum itu saya ingin melakukan beberapa pertanyaan nih ya. Ya. Atas tadi proses coaching tadi gimana boleh? Silakan Pak Agung. Oke, baik. Yang pertama saya ingin bertanya Pak ke Pak Pur. Tadi saat coaching karena dengan proses ya, saya ingin tahu bahwa indikator dari ketercapaiannya Pak Pur tadi saat coaching itu indikator pengembangan yang diinginkan itu kira-kira sudah diwujudkan Pak? Baik Pak. Nah setelah saya melaksanakan coaching tadi Pak, saya rasa saya sudah menggunakan struktur kalimat terbuka, sehingga membuat coach harus menjawab sambil berpikir. Kemudian juga muncul ide-ide yang belum terpikirkan, sehingga coach mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri Pak. Iya Pak, memang benar sekali seperti yang terlihat tadi ya oleh saya, Pak Pur nampak sudah hadir penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya bersifat terbuka dan eksploratif ya. Pak Pur seperti mengeksplor coaching gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka tadi coaching jadi tergali potensinya ya untuk memunculkan ide-ide yang belum terpikirkan sehingga si coach bisa menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ya benar Pak Agung. Baik Pak, kalau gitu untuk kedepannya nih tadi kan kompetensinya menanyakan pertanyaan berbobot ya. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Pur? Iya, kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak Agung. Kemudian agar saya nanti dalam percakapan coaching itu lebih fokus dan pusat komunikasinya itu pada diri coach itu sendiri. Juga agar saya itu kedepannya menghindari penilaian terhadap coach secara pribadi yang mampu menghambat kompetensi mendengarkan aktif seperti asumsi, melabel serta asosiasi. Baiklah Pak, saya kira sudah cukup baik, bahwa sudah mantap, Ya. sudah sangat terlihatkan ya bahwa sebagai coach itu sudah cukup bagus. Terima kasih Pak. Dan pada kesempatan lain saya bisa menjadi bagian dari coachingnya Pak Pur lagi. Jadi
Jadi kalau begitu saya ucapkan terima kasih untuk hari ini yang sangat luar biasa. Sama-sama Pak Agung. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Sama-sama Pak.